semuanya, selamat siang, saya Kak Rose. Apa kabar Anda? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat. Kita sama-sama hari ini akan Rumpi Secret. Baik, sudah ada Daniel juga di pojok sana untuk menemani kita hari ini. Dan langsung saja kita akan menuju ke pojokan untuk bahas berita-berita yang hot, baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Oke. Ini hot sekali, ini masih seputar kasus laporan dugaan KDRT yang dilaporkan oleh Vena Melinda kepada suaminya Ferry Irawan. Hari ini Ferry Irawan menjalani pemeriksaan di Polda Jatim gitu ya. Dan sudah ada keterangan dari Ferry Irawan seputar apa yang keterangan yang diberikan kepada pihak yang berwajib gitu ya. Salah satu yang menarik gitu, dia membantah sudah memukul dan memiting. Dia bilang pada saat memang terjadi percekcokan dan kemudian Vena memukul dirinya sendiri. Kita lihat detailnya berikut ini. Ada terjadi percekcokan yang luar biasa, yang akhirnya saya berniat untuk menenangkan istri saya yang sedang histeris. Menenangkan, memiting nggak Pak? Memiting nggak? Enggak. Bagaimana cara Bapak menenangkan itu? Enggak, menenangkan dari istri saya sudah histeris, memukul-mukuli dirinya sendiri. Berusaha menyakiti diri sendiri? Iya. Jadi saya mengangkat beliau ke kasur. Pada saat itu beliau memajukan mukanya, menempel mukanya ke saya dengan mengungkap kata-kata. Akhirnya saya ingin menyudahi. Saya bilang karena kata-kata itu yang buat saya sudah melebihi apapun lah, dalam hati sudah tidak sepantasnya keluar dari mulut istri saya. Akhirnya saya ingin menyudahi, saya rebahkan dia di tempat tidur, dan pada saat itulah dia bilang bahwa saya mematahkan hidungnya. Yang saya harapkan adalah membuka komunikasi. Saya masih suami sahnya, saya punya harga diri. Sampai saya dibilang jatuh miskin segala macam. Buat saya tidak miskin, saya masih punya iman. Karena saya ini influencer, jadi penghasilan saya itu mungkin, taruhlah kontraknya itu 3 bulan, dibayarkan pada saat DP, dan pada saat sudah selesai, itu dilunasi. Masuk ke rekening siapa itu? Semua, alhamdulillah, apa yang saya dapatkan, itu semua saya berikan, dan masuk ke rekening istri saya. Baik. Kami mencoba menghubungi Ferry Irawan ya. Sudah ditelepon belum? Oh, tidak diangkat ya. Mungkin masih menjalani pemeriksaan atau masih berdiskusi dengan kuasa hukumnya gitu. Ada beberapa pertanyaan sih yang ingin kita tanyakan juga gitu ya. Menurut beberapa wawancara hasil keterangan dari Vena Melinda sendiri dari pihak dokter gitu kan, ada fracture atau retak di tulang rusuk. Dan juga ada pembuluh darah yang pecah di hidung gitu. Sampai ada retak di tulang rusuk itu memukuli diri sendirinya gimana? Itu pertanyaan saya ke Ferry Irawan ya. Kemudian yang kedua adalah, ini bukan pertama kalinya Ferry Irawan dilaporkan atas dugaan KDRT. Dan ini bukan satu perempuan yang bercerita bahwa Ferry Irawan melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga gitu. Bagaimana Ferry menjawab itu? Apakah ketiga perempuan ini berbohong untuk hal yang sama? Dan apa yang dimaksud Ferry Irawan dengan berulang kali menyebut saya masih suaminya? Kalau masih suaminya, lalu? Oke, komentar netizen kita buka. Itulah akibat terlalu bucin, nasihat nggak semua orang nggak dengar. Dari awal sudah banyak yang memperingati tapi diabaikan karena terlalu bucin. Oke, ini adalah salah satu komentar yang banyak ya, banyak sekali angle komentar seperti itu. Yang kedua, geram juga lihatnya malah cari pembelaan pula. Ini maksudnya ke Ferry Irawan. Yang berikut, susah kalau udah tabiatnya jangan balikan lagi sebagai perempuan punya harga diri. Oke, yang berikutnya komentarnya mudah-mudahan besok-besok nggak cabut laporan. Yang selanjutnya gitu, terkesan mengemis cinta. Ya, ini kejadian KDRT, kekerasan dalam rumah tangga memang banyak beberapa dialami dalam rumah tangga gitu ya. Karena itu ketika kejadian ini menimpa public figure, sorotan begitu kuat ke kasus ini karena banyak yang berharap bahwa public figure ini bisa memberikan sebuah
teladan begitu tentang bagaimana menyikapi kekerasan dalam rumah tangga jika menghadapi kasus ini. Tapi kembali lagi kepada keputusan masing-masing individu tentunya. Vena Melinda dalam beberapa wawancara dia menegaskan bulat tekadnya untuk terus meneruskan gugatan dan bahkan mengajukan perceraian yang rencananya akan diajukan hari ini ya, hari ini begitu ya. Nah langsung saja hari ini kita berbincang dengan kedua putra Vena Melinda, gitu ya, ada Feral dan Atala. Kita lihat dulu profil mereka berikut ini. Feral Bramasta dan Atala Naufal 8 Januari kemarin mendampingi ibu mereka Vena Melinda melaporkan Ferry Irawan atas dugaan KDRT yang menyebabkan pendarahan pada hidung dan keretakan tulang rusuk. Bahkan Vena mengaku sudah 3 bulan mengalami KDRT dan tidak dinafkahi. Atala yang mengaku mulai bisa menerima Ferry sejak liburan bersama di Hong Kong pada akhir 2022 ini tak merespon saat bertemu Ferry yang langsung memeluknya dan meminta maaf. Sedangkan Feral yang saat kejadian sedang berlibur di Jepang bersama ayahnya Ivan Fadila ini 11 Januari kemarin menemui ibunya di Surabaya dan sempat menelpon Ferry meminta penjelasan. Ferry yang ditetapkan sebagai tersangka ini mengirimkan video permintaan maaf sambil menangis ke Feral dan Atala namun tidak ditanggapi. Benarkah video abjad challenge yang diposting Atala bersama Feral menyindir Ferry? Dan benarkah hari ini Vena akan mengajukan gugatan cerai? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Baik, kita sudah bersama dengan Feral dan Atala, begitu ya. Mama gimana kondisinya hari ini? Tadi habis ngisi acara, habis ditanya tadi pagi. Terus sesudah itu bagaimana? Mungkin ngedrop kali ya, karena ini kan emosi, acara TV pertama Mama. Terus tadi sempat ngeluapin perasaannya, terus jadi shock. Akhirnya tadinya harusnya ada acara TV lagi, cuman nggak bisa dilanjutin. Jadi istirahat. Kamu cerita bahwa Mama masih suka mengigau, masih trauma jam 2, jam setengah 3 pagi begitu ya. Iya. Apa yang diucapkan Mama? Seperti apa gitu? Ya curhatan dari Mama sih yang dia sempat bilang ke aku tuh, dia tuh baru ngerasa semua rasa kaget, semua rasa sakit dia, rasa shock tuh baru sekarang. Kemarin kan ya kejadiannya begitu cepat ya Kak ya. Jadi mungkin dia belum ngerasa itu, mungkin kan adrenalin juga, jadi baru-baru sekarang. Terus tadi di acara pagi tadi sempat keluap juga yang kayak Kakak bilang, emosinya nggak kekontrol gitu, jadi emang menguras energi. Iya, jadi mungkin kalau mau dibilang mental health dia tuh masih trauma banget sih sampai sekarang kayak gitu. Kalian menemani Mama tidur atau hanya menemani di rumah? Ya kalau aku sih. Ya ganti-gantian lah, tapi untuk pas pulang dari Surabaya aku tinggal di rumah Mama dulu. Tinggal di rumah Mama. Jadi Mama baru bisa memproses emosinya. Mungkin di awal-awal mungkin masih kayak 6 gitu masih ya. Masih shock, masih kaget, masih bener-bener pertama kali aku ketemu tuh gimana ya, Mama kayak bukan Mama, kayak kosong gitu loh. Jadi bener-bener yang gimana caranya harus selesai urusan polisi, harus balik ke Jakarta. Nah begitu di pesawat baru dia tiba-tiba tidur, ambil pegangan, ambil pelukan gitu. Terus udah semenjak itu jadi lebih emosional. Aku tidak bisa membayangkan apa yang dirasakan Mama. Tapi aku ingin tahu apa yang kalian rasakan sebagai anak-anak gitu, laki-laki yang ya ini Mama kalian gitu. Ya, yang pasti bagaimanapun ibu kita itu kita nggak ada seorang anak yang mau ngelihat ibu kita dalam posisi seperti itu gitu loh. Bagaimanapun hubungan kita, pasti kita kepingin ngelihat orang tua kita, apalagi ibu kita tuh dalam kondisi yang sehat, yang bahagia, yang tersenyum. Jadi pertama kali ketika Mama telepon aku pas aku lagi di Jepang dan aku ngeliat Mama dalam kondisi kayak gitu tuh aku, yang ada di otak aku harus pulang, harus ketemu Mama dan harus tenangin Mama gitu. Nah baru sekarang ini setelah semuanya udah agak tenang, terus Mama cerita semua, baru berasa wah panas gitu rasanya, kayak bener-bener kesel ada, marah ada, sedih ada, kecewa ada. Cuman perasaan itu semua nggak penting, harus kita kesampingkan karena yang paling penting adalah Mama saat ini kan. Jadi ya campur aduk perasaannya Kak. Pasti. Dan kita kan selalu kalau aku ketemu ya, Feral, aku melihat kamu tuh orang yang bisa mengontrol emosi gitu, tenang. Tapi pada saat itu ketika kamu mendengar pertama kali, emosi marah pasti wajar. Apa yang kamu nggak melampiaskannya bagaimana? Pertama kali jujur aku kaget Kak. Biasanya orang kalau misalnya sedih itu pasti kan ada proses ya. Misalnya kayak kita ngelihat apa gitu ya menyedihkan, kita pasti ini dulu berkaca-kaca baru nangis kan. Kalau pada saat itu aku bingung, aku pas ngeliat
kaget, aku bener-bener langsung gemeteran. Aku tuh megang handphone sampai kayak, ya udah mama tenang dulu ya, mama kenapa gitu. Terus yang mama ucapin berulang-ulang kali pada saat mama nelfon aku sambil berdarah-darah, sambil nangis tuh, maafin mama ya kak, mama salah pilih orang, mama kesepian, tolong jangan tinggalin mama, tolong jangan tinggalin mama, tolong jangan tinggalin mama. Dan pada saat mama ngomong gitu tuh tiba-tiba, nggak tahu ya, padahal pada saat itu aku lagi di kamar, ada teman-teman, ada tim aku, cuman tiba-tiba air mata netes aja gitu, dan aku kayak, tapi aku nggak bisa ngeliatin ke mama kalau aku sedih karena kita harus nguatin mama kan. Jadi aku bener-bener yang kayak, wah ngomong aja rasanya berat banget kak gitu, sampai ngomong tuh gemeteran gitu loh. Apa yang membuat kamu sedih banget mendengar kalimat itu? Mama minta maaf dan minta kamu tidak meninggalkan, minta kalian tidak meninggalkan. Karena satu-satunya alasan kenapa aku mendukung mama menikah dengan Om Ferry adalah karena aku melihat mama bisa bahagia dan tersenyum lagi. Dan Om Ferry pada saat itu berjanji bahwa dalam kondisi apapun dia tidak akan pernah menyakiti mama, tidak akan pernah ninggalin mama, dan akan selalu ada buat mama gitu. Jadi ketika aku ngeliat mama dalam kondisi kayak gitu ya, campur aduk lah perasaan. Ada rasa bersalah? Ada gitu, karena aku rasa ngapain aku sibuk kerja, aku sibuk mencoba membuat orang tua aku bangga kalau ternyata orang tua aku aja nggak bahagia dan dalam kondisi seperti itu. Kamu gimana Atala? Ya gimana? Kamu lebih ekspresif dalam. Posisi aku tuh baru tahun baruan kak, sama mama, sama Om Ferry juga. Dan aku tuh udah mulai accept Om Ferry itu sebagai part of my family gitu loh. Even sebagai papa sendiri, jadi kecewa banget lah. Pastinya orang yang aku udah percaya untuk jagain mama aku. Dan orang yang aku udah ngerasa, ya kita lumayan bonding lah di Hong Kong gitu. Tiba-tiba bisa ngelakuin hal kayak gitu kan bikin aku kecewa banget. Tapi yang kayak kakak bilang, gimana pun kekecewaan kita harus kuat buat support mama. Itu aja tujuan kita sekarang sih. Kayak gitu. Kamu pasti marah. Melampiaskannya gimana? Ya, kalau aku sih gimana ya? Mungkin kalau lagi sendiri pas mau tidur, mungkin tuh baru ngerasa kayak, kok gini amat ya? Drama-drama mulu, terus situasinya kayak gini terus. Padahal udah happy ngeliat mama sempet bahagia gitu. Tapi ya gimana lagi, maksudnya aku sempat curhat sama kakak juga. Tapi ya kakak bilang, ya ini namanya hidup deh. Ikhlas, kita jalanin aja, pasti ada hikmahnya. Kan musibah tuh nggak mungkin nggak ada hikmahnya. Kamu curhat apa? Ya aku curhat. Apa yang bergejolak? Ya gimana ya, aku sempat ngomong sama kakak kayak, kadang kalau hal privasi keluarga itu aku nggak enak aja kalau semua orang tuh tahu gitu loh. Maksudnya kan waktu papa mama cerai dulu juga aku ngerasain itu juga gitu di sekolah. Gimana di berita tuh di mana-mana tuh ada. Dan sekarang kayak gitu lagi. Tapi ya mungkin kan sekarang kan aku udah lebih bisa kontrol emosi aku, dan ya itu. Tugas aku sekarang ya support mama aja. Itu aja sih. Ada tadi keterangan dari Ferry memberikan keterangan ke media usai menjalani pemeriksaan di Polda Jatim. Apakah sudah mendengar? Belum. Kita putarkan ini dan kita mau tanya komentar dari dua anak Vena Melinda. Atala, apa tanggapan kamu? Ya mungkin ya gimana ya. Kalau aku sih cuma biarin kepolisian aja menyelesaikan. Kan udah ada barang bukti, juga udah diangkatkan status dia sebagai tersangka. Ya aku sih sesuai fakta aja lah. Kayak gitu ngeliat. Fer, apa yang kamu rasakan mendengar keterangan Ferry tadi? Jujur kak, fokus aku pada saat ini ya cuman ke mama. Jadi pasti... Apa yang kamu fokuskan? Kamu takut mama mendengar itu dan kembali emosional? Iya, aku rasa kalau untuk hal-hal kayak gitu, mama nggak butuh denger atau lihat sekarang ya saat ini ya. Cuman aku tahu selalu ada dua sisi dari setiap cerita gitu. Cuman kebenarannya seperti apa, aku rasa itulah gunanya pihak kepolisian, itulah gunanya ada penyidik, mereka yang akan mengetahui kebenarannya seperti apa. Untuk saat ini tugas aku sebagai anak sama Atala ya bener-bener mendampingi mama aja. Support ya. Kalau kamu melihat foto berikut ini, kamu apa yang bisa kamu gambarkan saat ini ketika melihat foto ini dalam perasaan kamu? Kata-kata apa yang satu? Nggak ada kata-kata sih kak. Perasaan apa? Jujur perasaan aku kayak kebal ya.
kayak aku nggak ngerasain apa-apa gitu. Nggak ada kata-kata, nggak ada perasaan apa-apa. Semuanya berkecamuk. Iya. Atala? Apa ya, aku juga nggak ada kata-kata lagi sih buat Om Ferry, karena aku udah nggak anggap dia exist saya di hidup aku sih. Setelah dia ngelakuin itu ke mama, dengan apapun alasan dia, aku udah nggak anggap dia orang pun, aku juga udah enggak. Jadi aku nggak ada kata-kata sih buat dia kayak gitu. Kita pernah bertanya pada saat itu ketika awal-awal mama memutuskan akan menikah gitu ya. Kamu sempat jawab gitu, lagi ada kerjaan di Amerika. Kamu minta Atala untuk menyelidiki, cari tahu lebih banyak tentang Ferry Irawan. Terus kamu bilang bahwa akhirnya kamu bertemu dan Om Ferry sempat cerita tentang masa lalunya. Kita lihat cuplikannya berikut. Kakak kan pernah minta aku untuk menginvestigasi soal Papa Ferry. Jujur, kakak sebenarnya setuju nggak mama sama Papa Ferry? Dan kenapa sampai sekarang masih manggilnya Om Ferry? Apa ya, kenapa? Mungkin waktu itu kan soalnya kakak lagi jauh, kamu yang deket sama mama sama Om Ferry. Jadi ya diwakilin sama ade, gimana kira-kira. Enggak, ini jauhnya dalam hal jarak atau dalam hal komunikasi? Jarak, waktu itu aku lagi di Amerika kan, Atala yang deket. Terus waktu itu kamu kan sempat ketemu, katanya udah Ketemu ngobrol. 2 kali. Ada pertanyaan paling penting apa atau pesan apa yang paling penting waktu itu kamu ngomongin? Ada sih, jadi sebelum aku nanya waktu itu mungkin Om Ferry udah langsung cerita banyak tentang masa lalunya, tentang kenapa ini. Tapi aku cuman bilang, ya udah, Om Ferry kan sempat bilang katanya akan kerja untuk anak-anak, untuk apa. Aku bilang nggak usah, pikirin aja mama. Yang penting Om Ferry harus selalu ada buat mama dikala mama senang, susah. Tolong sabarin mama kalau mama lagi emosi. Dan yang paling penting jangan pernah tinggalin mama dalam keadaan apapun. Tapi kalian tuh sempat browsing dulu nggak, siapa sih nih yang deket sama mama gitu? Jujur aku nggak, tapi mungkin kan Om Ferry di dunia entertainment, jadi banyak banget mungkin teman-teman orang tuanya yang tahu, yang cerita gimana aku. Cerita ke kamu, tau nggak sih Feral itu gitu-gitu gitu. Iya, aku juga waktu itu belum tahu soalnya. Aku tahu mama mau menikah tuh dari media. Apa yang waktu itu dia katakan ke kamu, Feral? Dan kalau kamu flashback lagi, sebetulnya kamu percaya nggak? Jadi aku pertama kali ketemu sama Om Ferry itu di Bali, Kak. Habis aku pulang dari Amerika. Dan saat itu juga langsung ngasih tahu kalau mereka akan menikah gitu. Tapi jadi nggak ada aba-aba tuh? Nggak ada, dari awal ketemu udah langsung Om Ferry yang banyak cerita. Iya, Om Ferry itu gini, dulu gini, tapi sekarang udah hijrah. Begini, serius sama mama, apa segala macam. Itu ada 2 jam kita ngobrol. Sampai pada akhirnya endingnya aku ngelihat mama dan aku bener-bener aku ngeliat mama bahagia kan. Dan sebagai seorang anak, cuman itu yang aku pingin kan. Mungkin mama selama ini sendiri. Dan ketika aku ngeliat mama senyum, mama yakin banget sama pilihan mama. Aku langsung bilang ke Om Ferry, ya udah, apapun keputusan mama, aku doain, aku support. Yang penting itu, jangan pernah tinggalin mama, tolong sabarin mama, dan jangan pernah sakitin mama. Dan pada saat itu Om Ferry berjanji, jadi aku bilang ya udah, bismillahirrahmanirrahim, semoga mama bahagia, semoga mama menemukan pasangan hidupnya. Ya udah, aku hanya bisa memantau dan mendoakan dari jauh. Dan ketika ini terjadi, marah pasti. Rasanya hancur, Kak. Bener-bener. Seumur aku hidup, aku nggak pernah ngeliat mama disakitin. Ngeliat mama nangis aja kadang-kadang aku suka sedih sendiri gitu dari kecil. Karena aku deket banget sama mama. Apalagi ngeliat mama sampai berdarah gitu, mama sampai trauma, shocknya sekarang tuh bener-bener kadang-kadang suka sedih sendiri gitu. Kayak kenapa cobaan hidupnya ada terus gitu, kenapa cobaannya seperti ini. Memang aku selalu bilang ke adik aku, ada hikmah dari setiap kejadian gitu. Cuman kadang-kadang setiap kali dialami pasti selalu berat dan selalu apa ya, kadang-kadang tuh sempat ada rasanya kayak kepingin give up gitu. Cuman nggak boleh give up karena kayak yang Atala bilang, ada mama, ada adik aku, ada semua keluarga yang harus dikuatin gitu. Jadi ya aku sendiri harus kuat. Give up? Maksudnya give up? Capek, maksudnya kalau ini adalah resiko dari kehidupan sebagai artis, sebagai di dunia, sebagai entertainer, di dunia entertainment, dengan segala macam misalnya pekerjaan yang aku punya, dengan segala macam penghasilan yang aku dapetin, aku kepingin ngebalikin itu semua. Yang penting aku bisa hidup tenang sama keluarga aku. Itu juga yang dirasakan Atala.
Dan kalian membuka sosial media Jarang ngeliatin komen. karena menyakitkan. Aku rasa nggak butuh aja Kak, karena tanpa kita ngeliat komen juga di mana-mana yang muncul kan berita tentang itu ya. Jadi buat apa ya nyari tahu, pasti ada pro dan kontra. Ya udah, yang penting kita fokus sama yang positif aja. Kalau nggak jadi penyakit buat diri sendiri kan. Atau Feral memang di dunia hiburan, tapi kamu adalah ya tadi kamu bilang, kamu sebenarnya tidak nyaman, privacy, masalah keluarga itu menjadi konsumsi publik. Apalagi kemudian orang mulai fokus ke hal-hal yang lain selain masalah KDRT, masalah penderitaan yang dialami sama mama kamu. Sebenarnya jujur aku capek juga Kak. Kalau boleh jujur aku capek untuk datang ke acara TV harus jelasin masalah keluarga kayak gini. Tapi ini salah satu cara untuk aku support mama gitu. Aku harus memaksakan comfort zone aku. Walaupun aku orangnya nggak kayak kakak yang bisa ekstrovert, aku agak introvert, tapi untuk membela mama, aku bakal lakuin apa aja sih. Bagaimana kamu melihat apa yang kalian lakukan saat ini bisa memberikan support buat mama? Ya, aku bakal coba di samping mama terus. Kita akan kembali lagi, tetap di Rumpi. Masih bersama Feral dan Atala. Ya, kita mengucapkan terima kasih banyak buat Feral dan Atala yang bersedia hadir di sini, walaupun tadi Atala maupun Feral cerita udah capek sebetulnya secara emosional. Tapi yang mereka lakukan saat ini adalah salah satu bentuk dukungan kepada mama mereka, gitu ya. Dan buat saya mengucapkan terima kasih karena KDRT ini adalah hal yang sangat serius, gitu ya. Korbannya bahkan bisa sampai meregang nyawa. Dan bahkan apabila ada anak-anak, ini bisa menjadi sebuah trauma dan bahkan bisa menjadi suatu perilaku yang kemudian dicontoh gitu. Dan kita berusaha memberikan sesuatu yang bermanfaat buat penonton, dukungan, kekuatan gitu ya, dengan melihat perjuangan mama kalian dan dukungan kalian sebagai keluarga bahwa korban KDRT itu tidak sendiri gitu. Mereka bisa bangkit. Mereka bisa terlepas dari ketakutan-ketakutan yang mereka alami. Gitu. Kalau kita mengajak kalian berdua melihat mama gitu, fotonya gitu, mama kalian dengan segala yang kalian hadapi sebagai keluarga, apa yang saat ini berkecamuk? Kadang kasihan sih. Kasihan. Ya manusia nggak ada yang sempurna kan, maksudnya dengan segala kekurangan dan kelebihan mama, aku rasa mama adalah orang yang baik. Banyak didikan mama yang membuat kita menjadi orang seperti saat ini, banyak kebaikan yang diajarin. Aku cuman berdoa supaya bisa bahagiain mama sih. Kedepannya kalau belum ada laki-laki yang emang bisa bener-bener bahagiain mama, ya itu tugas aku dan Atala untuk bahagiain mama. Caranya? Dengan apapun yang kita bisa, nemenin mama. Gantian kita yang provide. Sebagaimana dulu mama dan papa lakuin buat kita pas kita kecil. Ya. Atala? Sama kayak kakak sih, aku pokoknya yang aku lihat dari sosok mama tuh cinta pertama aku ya. Mama tuh banyak banget ngajarin aku dalam hidup. Kebaikan dia yang kita lihat, orangnya disiplin juga, tegas. Tapi ya itu dia tetap ada sisi lembut ya, walaupun dari luar kan kelihatannya orangnya keras kan, ya. keras tough, tapi dia sebenarnya orang yang sensitif banget dalamnya. Jadi yang kayak kakak bilang, tugas kita sebagai anak, pokoknya aku pengen bikin mama bangga. Terus kalau bisa aku pengen bantu provide mama juga. Jadi mama nggak perlu laki siapapun lagi, bakal ada aku sama kakak ke depan, kayak gitu sih. Mama kalian seringkali berpesan ke kalian tentang nanti kalau cari cewek harus yang paling nggak punya kualitas seperti Putri, Miss Universe. Benar. Iya, Tahu banget emang Kak. Selalu. Nah, sekarang kalau kemarin kamu melihat mama bahagia, gitu ya, dan itu menjadi alasan. Sekarang ke depannya kita nggak tahu ya, apa yang akan kalian lakukan secara berbeda apabila nanti ada laki-laki lagi yang mendekati mama. Mungkin kalau dulu pas papa mama pisah kan
ya aku nggak pernah ngeliat papa kasar sama mama ya. Jadi mungkin untuk ngeliat sosok laki-laki untuk mama ya udah yang penting baik, yang kelihatannya bisa bikin mama bahagia. Cuman setelah kejadian ini sih mungkin akan jauh lebih selektif kali ya. Mungkin akan sama seperti mama. Kalau dulu mama ngasih sampai sekarang ngasih tau ke aku sama Atalah kalau nyari cewek, nyari pasangan tuh harus beauty, brain, behavior, bibit, bebet, bobot apa ya. Mungkin kita akan coba menerapkan itu ke mama juga kali dan akan bisa lebih tegas untuk kayaknya enggak deh atau apa gitu daripada kita mendukung tapi jadinya seperti ini. Kamu sempat bilang bahwa ya tapi aku tahu mama aku seperti apa gitu. Justru ya aku tahu mama aku seperti apa ya, cuman berharap semoga kali ini juga jadi pembelajaran buat kita semua dan buat mama juga lah. Kedepannya jangan terlalu buru-buru dan jangan cepat dalam mengambil keputusan. Banyak orang yang khawatir bahwa mama mencabut laporan. Apakah itu juga ada di benak kalian kekhawatiran itu? Enggak sama sekali, soalnya aku yakin banget kali ini mama keputusannya udah bulat untuk lanjut ini karena dia emang pengen raise awareness buat korban-korban KDRT di luar sana untuk berani speak up kayak mama. Jadi dia ada movement itu dan juga dia pengen ngurus perceraian setelah itu. Kayak gitu. Hari ini ya rencananya didaftarkan gugatan perceraian dan kalian mendukung. Selanjutnya sudah ada konseling buat mama pastinya. Mama juga akan nemuin ini ya psikiater ya, apa psikolog, psikolog. Kalau nggak salah biar ngebantu mama untuk ini. Ini trauma ya. Ya, mungkin kamu juga mau ikut, kita ikut sesinya deh. Enggak lah. Tapi nggak apa-apa, maksudnya itu adalah satu keluarga. Itu satu, ya. Karena masalah ini kan kalian hadapi sebagai keluarga, sebagai public figure pasti ada hal-hal yang nggak enak. Dan apa yang kalian lihat itu juga bisa menjadi trauma juga buat kalian. Gak apa-apa. Nanti kita kalau udah nanti kita sharing cerita kalau mau. Nanti ngobrol lagi sama Atalah dan Feral tentang hal lainnya ya. Tapi kita mau lihat dulu profil Ucok Baba. Kemarin apa diberitakan Ucok Baba ini jualan lato-lato. Benarkah dia jualan lato-lato? Kita lihat profilnya berikut ini. Usnan Batubara atau Ucok Baba, artis kelahiran 1971 ini viral karena kedapatan berjualan mainan lato-lato di pinggir jalan hingga banyak diberitakan Ucok Baba sepi job dan banting setir jualan lato-lato. Namun artis yang kerap membagikan konten mengenai kegiatan sehari-harinya bersama keluarga ini dikabarkan memiliki penghasilan 300 juta sebulan dari YouTube hingga pada Desember kemarin menyewakan ruko untuk adiknya berjualan sayur. Artis yang namanya melejit karena menjadi pembawa acara World Cup 2002 bersama Dik Doang ini menikah dengan Rina Angelina tahun 1997 dan sudah dikaruniai 5 anak. Anaknya Nabila yang memiliki sindrom achondroplasia seperti Ucok Baba juga memiliki channel YouTube sendiri hingga kerap di-endorse banyak produk. Benarkah Ucok Baba berjualan lato-lato hanya untuk konten? Dan benarkah Nabila anak Ucok Baba ingin meneruskan karir ayahnya di dunia entertainment? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Kita sudah bersama dengan Ucok Baba. Ini sekarang dia selain aktor juga adalah seorang YouTuber begitu ya. Dan kita lihat kemarin artikel, sekarang adalah pedagang lato-lato. Ini kita lihat di artikelnya ya. Iya. Miris. Ucok Baba hidup susah dan jualan lato-lato di jalanan. Iya. Pamor redup, Ucok Baba pilih jualan lato-lato di trotoar. Ini salah satunya ya. Iya. Kalau dengan cara aku membacakan itu semakin dramatis ya. Nasib Ucok Baba kini jualan lato-lato. Dulu Raffi Ahmad beri mobil gitu. Ini menanya kebenaran ya sebenarnya. Miris gitu gak sih hidupnya? Emang bener sekarang jualan lato-lato di trotoar? Iya, ini mau saya jual nih sama kakak ini. Iya, ini murah. Aku gak percaya. Beneran. Ini jualan lato-lato saya masih banyak di situ tadi saya bawa. Ada 2 dus. Aku tahu sih dulu tuh tinggalnya di pasar ya, iya, kan, jualan. Penjualan. Tapi ini beneran jualan lato-lato atau cuma konten doang sih? Atau cuma cari pengalaman aja karena lagi Ini viral? benar saya jualan lato-lato karena ini lagi zaman. Lato-lato itu. Jadi kalau kita jualan tuh lebih banyak pendapatan daripada yang lain-lain gitu. Karena lagi tren aja gitu. Iya. Tapi benar karena lagi hidup susah juga makanya jualan lato-lato. Gimana ya? Oh iya. Nggak serius. Gimana pada saat jualan lato-lato gitu ya? Wah. Orang kan tahu Ucok Baba ya. Iya. Responnya gimana? Wah, jualan? responnya luar biasa sekali. Kadang-kadang gini, ayo jual lato-lato 10.000 dapat foto sama Ucok Baba. Gitu. Mahal berarti ini lato-lato ya. Jadi iya. Idenya tuh dari mana sampai? Ya, aku lihat ini lagi zaman setiap anak-anak
di dalam rumah itu bisa 3 orang itu punya lato-lato masing-masing. Kadang-kadang kita bising gara-gara lato-lato, ya kan? Tok gitu kan. Akhirnya pasti laris nih kalau saya jualan gitu. Orang melihat lato-lato tren, mereka bikin berlomba bikin main lato-lato. Iya, lato-lato. Kamu pikirannya out of the box ya? Iya. Jualan lato-lato. Padahal kamu adalah Ucok Baba. Coba kita lihat video ya, seperti apa sih Ucok Baba jualan lato-lato. Oke, baiklah. Masih bersama Ucok Baba yang kemarin viral karena dia jualan lato-lato di trotoar ya dengan headline yang miris gitu. Ada komen-komentar netizen, coba kita baca. Konten doang, alah tuh sumber aja dari channelnya sendiri katanya gitu. Yang berikutnya ada lagi, karyawannya aja buat YouTube udah ada 4. Tahu kan penghasilan dari YouTube gede, media selalu membuat lebay berita. Sekelas Ucok Baba harusnya tahu kalau itu hanya sekedar konten, tapi sudahlah siapa yang ditutup nih, maksudnya menyindir seorang. Yang berikutnya udah gitu. Tapi sebenarnya nggak apa-apa kan, selama ini halal ya kan? Ya halal, yang penting kita bisa menghasilkan kan gitu kan. Kalau dibilang padahal ini hasilnya sebenarnya sesungguhnya. Inilah harta kekayaan Ucok Baba berpenghasilan 353 juta per bulan dari YouTube. Penghasilan Ucok Baba bikin melongo, gaji Jokowi kalah jauh katanya gitu. Kamu mendingan diberitain yang ini atau diberitain yang tadi? Iya, gimana ya? Namanya juga ini kan lagi musim. Ya. Lagi musim, ada kesempatan apalagi sih? Enggak, pertanyaanku kamu mendingan diberitain yang tadi apa yang ini aja dulu kita bahas. Ini aja dulu kita bahas, itu mah gampang. Dua-duanya punya resiko ya? Iya. Diberitain kayak ada resikonya. Kalau diberitain sampai harus jualan lato-lato malah berkah ya? Iya, berkah. Banyak yang nyari-nyari abis itu? Banyak. Enggak, kamu tuh tiap hari apa sih nongkrong? Iya, jadi ada yang pesan kadang-kadang, Bang Ucok, aku minta dong 20 biji. Oh, serius ini? Lah iya. Oke. Gitu. Enggak, ini serius apa konten doang? Serius. Oke, jadi penghasilannya lebih banyak mana dari konten YouTube? Tergantung kita jualan berapa kali sebulan gitu kan. Ini kan setiap hari. Oke, tapi ini dengan kan Ucok Baba juga seorang ayah yang sangat keras, yang sangat memberikan apa sih namanya teladan yang buat anak-anaknya. Dengan kamu melakukan seperti ini gitu, apa sih sebetulnya yang juga ingin kamu sampaikan gitu buat anak-anak? Jadi beginilah cari uang yang benar-benar, beginilah nak cari uang. Susahnya mencari uang kalau kita nggak punya keterampilan. Kan gitu, ini yang terpaksa kan ini sebenarnya. Iya kan? Mumpung. Ini namanya mumpung. Jadi supaya mereka nanti tahu ketika mereka besar nanti, supaya bisa diterapkan mereka mencari uang itu bagaimana sih Pak? Seperti itu. Jadi satu harus punya keahlian. Kalau enggak cari duitnya lebih susah. Betul. Gitu ya. Walaupun keahlian jualan lato-lato ini juga sebuah keahlian. Keahlian. Keahlian juga. Enggak segampang ini kita menikah kayak orang-orang juga kan malu kan. Iya menawar-nawarkan. Kok jualan lato-lato sekarang Bang Ucok? Itu yang tantangan kita kan? Iya betul. Iya gitu. Jadi ini adalah hal yang halal. Yang halal. Dilakukan tidak perlu malu. Tidak perlu malu. Oke, baiklah. Ini ada lagi nih, salah satu halnya juga yang menarik dari Ucok Baba adalah nih, Ucok Baba juga menyewakan ruko untuk adik. Karena Ucok Baba pernah mengatakan dia pingin keluarganya juga bisa mandiri, gitu. Iya, maksudnya gitu, betul nggak sih ini dalam rangka itu juga tuh Bang Ucok? Ini kebetulan tuh adik saya itu udah nggak punya suami, jadi dia punya anak. Jadi dia di kampung itu nggak ada lagi yang ngurus. Jadi sehingga aku suruh ke Jakarta, kamu jualan harus kerja keras. Kalau ikut dengan saya gitu kan, akhirnya saya seperti inilah diberikan support itu ya untuk bisa berusaha terus. Betul. Bang Ucok, apa pendapat Bang Ucok terhadap laki-laki yang tidak mau bekerja dan suka mukul? Nah itu dia. Jadi menurut saya terlalu banyak kita memikirkan terlalu banyak kita berdiam daripada mikirin untuk masa depan kita. Kalau menurut saya seperti itu sih. Oh, jadi harus laki-laki harus kerja ya? Harus kerja. Jualan lato-lato mah jualan lato-lato. Lah tuh. Kita kembali lagi bersama dua laki-laki tapi Rusli. Oke, ya silakan loh
dimainkan lato-latonya Ya, ayo, nanti ayo, ayo. lato-lato yang habis dimainin sama Feral dan Atala itu harganya beda ya? Beda, Nanti beda, dilelang beda, ya, beda, silakan beda, ya. beda. Sambil main lato-lato kita buka pertanyaan buat siapa nih Q&A. Pertama buat Feral. Feral sebagai seorang anak laki-laki tertua di keluarga yang punya penghasilan setiap bulan selalu ngasih mama dan papa transferan uang jajan gitu nggak sih? Apa ya, kalau transfer uang enggak pernah. Beli-beli aja kan. Cuman ya beli hadiah, biasanya kalau ada rezeki lebih suka ajakin liburan, biasanya kayak Oh gitu. gitu. Kalau ke Atala? Kalau dia kayaknya nggak usah dikasih karena semua barang aku udah diambil sama dia. Guys, jadi gue mau curhat dikit boleh nggak nih? Iya, boleh. Jadi ulang tahun gue nggak dikasih kado ulang tahun. Astaga, terus? Jadi akhirnya gue nyolong barang. Akhirnya itu jadi kado ulang tahun Nggak, gitu. harus ada penjelasan, itu beda. Iya, Jadi gimana? dia bilang aku bingung mau apa kan, dia mintanya mahal-mahal. Apaan? Tahu-tahu- Aku cuma minta PS doang ya. Iya, kakak bilang kakak pesenin, tau-tau udah diambil PS aku di rumah, iya. padahal aku udah pesen. Ya nggak apa-apa kan, berarti yang baru buat kamu. Nah, Iya. akhirnya nggak kamu ambil yang baru akhirnya ya? Enggak, aku ambil yang lama. Oh, baik sekali. Kamu sebenarnya tapi dari hati yang paling dalam pengen nggak dikasih duit sama kakak kamu? Enggak, Duit? enggak sama sekali. Soalnya ya apa ya, ya selama aku bisa nyari sendiri ngapain minta duit. Oh, luar biasa. Inilah kalau laki-laki tuh carinya yang gini ya, cari duit sendiri nih kayak Nah, gini. maksudnya gimana? Maksudnya Kita giat gitu harus- dalam. Iya benar, sendiri-sendiri ya. Iya, benar. Oke, lanjut berikutnya. Pertanyaan buat siapa? Atala, banyak yang mikir kalau yang kamu gendong cewek di Hongkong kemarin itu pacar kamu, padahal itu sepupu. Apakah sengaja ngerjain netizen? Enggak juga sih. Soalnya kan aku udah, maksudnya dari dulu tuh aku deket banget sama ini sepupu aku natural yang aja ini. begini ya? Iya, deket banget. Tapi emang pas kita udah saling dewasa tuh makin connect kan. Oh. Kan dia kan lagi banyak deket sama cowok. Dia. Iya, kan umurnya juga sekarang kan Lagi udah beranjak dewasa Iya, gitu ya. jadi kamu yang kayak jagain Satunya gitu. dideketin siapa lah? temen Salah satunya. adiknya temen kakak. Wah. Teman yang mana nih? Wah. Gosip baru lagi. Yang berikutnya buat Ucok Baba. Bang Ucok, kapan terakhir kali berantem sama istri dan itu karena masalah apa? Waduh, nggak pernah lah. Hah? Nggak pernah. Kok masa bohong? Iya beneran. Hah? Nggak pernah aku berantem Serius? sama istri. Iya. 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 Benar nggak? Salah itu pertanyaannya itu. Salah. Oke, istri yang berantem sama Bang Ucok. Terakhir buat Feral, laki-laki yang menurut kamu ideal itu yang seperti apa sih selain dia bisa main lato-lato ya? Oh ya. Satu. Kalau kata papa harus bertanggung jawab dan yang paling penting jangan pernah kasar sama perempuan. Itu dua hal itu ya. Kalian juga sebagai laki-laki nggak gitu kan? Nggak. Nggak pernah ya. Nggak lah. Kalau Jangan, kalian insya Allah berantem paling ngapain tuh kalau kata lo? Main lato-lato aja berdua. Main lato. Iya, ini kan bisa relief stress Lato-lato lah, takto. Bang Ucok Hebat kan lato-lato saya kan? Hebat sekali. Oh. Bisa menyalurkan emosi-emosi. Iya. Ya, baiklah, Bang Ucok, Atala, Feral, terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih buat Anda semua yang sudah bersama kami. Dan buat Anda semua yang barangkali sedang berada dalam keadaan yang nggak enak, menjadi korban KDRT. Barangkali banyak sekali yang berkecamuk, tapi mudah-mudahan pengalaman yang dialami oleh Vena Melinda ini bisa menjadi penguat gitu ya, berani untuk memilih bahagia dan selamat. Amin. Selamatkan diri sendiri, cintai diri sendiri dulu yang pertama dan yang utama. Amin. Kita kembali lagi Senin sampai Jumat di acara Rumpi.